Istri Masa Depan episode 10. Evan dan Tiara kini sudah kembali dari tempat dokter di mana keduanya baru saja berkonsultasi tentang hubungan mereka. Akhirnya, sudah diputuskan bahwa Tiara akan mengkonsumsi pil pencegah kehamilan. Selain karena usia Tiara yang masih sangat muda, pil pencegah kehamilan juga tidak banyak memiliki efek buruk ketimbang kontrasepsi lainnya. Interaksi di antara mereka kembali terasa canggung saat tak ada satu orang pun di antara mereka yang mau membuka suaranya. Akhirnya, yang bisa Tiara lakukan hanya diam dan meremas kedua belah telapak tangannya. Jadi, apa yang ingin kamu sampaikan? Tanya Evan pada Tiara tanpa menatap ke arah wanita itu, karena kini dirinya lebih memilih berkonsentrasi pada jalanan di hadapannya. Tiara menatap Evan seketika. Apa ini saatnya ia berbicara tentang masalahnya? Itu Bang Radit, kenapa dengan kakak kamu? Dia masuk penjara. Tiara menundukkan kepalanya saat menjawab pertanyaan Evan. Sungguh, ia malu memiliki kakak yang seperti itu. Malu dengan kelakuannya. Apa? Kenapa bisa? Jadi, kemarin ada razia di tempat Bang Radit biasa nongkrong. Lalu dia kedapatan sedang membawa barang itu. Narkoba. Apa coba yang dipikirkan kakak kamu itu? Hidup kalian sudah susah. Bagaimana mungkin ia membuatnya lebih susah dengan terjerumus dalam hal-hal seperti itu? Tiara tidak menjawab apa yang diucapkan Evan, karena apa yang diucapkan Evan memang benar. Mereka sudah kesusahan. Seharusnya abangnya berpikir sebelum ikut-ikutan masuk ke dalam lingkaran obat-obatan terlarang. Maaf, bukannya saya ingin menggurui. Saya hanya sedikit kecewa dengan apa yang dilakukan kakak kamu. Sepertinya dia memang lebih pantas berada di sana agar tidak semakin menyusahkan kamu. Tapi Pak, salah satu alasan saya memenuhi apa yang Pak Evan inginkan adalah supaya Pak Evan mau membantu saya untuk membebaskan Bang Radit. Apa kamu pikir saya adalah orang yang memiliki wewenang untuk membebaskan dia? Hukum tidak bisa dibeli seenaknya, Tiara. Lalu, saya harus bagaimana, Pak? Tiara melirih. Entahlah, ia mulai merasa putus asa. Evan menghela napas panjang. Saya akan coba menelepon pengacara saya. Siapa tahu dia bisa bantu untuk meringankan hukuman kakak kamu. Dengan spontan, Tiara merangkul lengan Evan. Pak, Evan serius? Tanyanya dengan sedikit kegirangan sampai ia lupa dengan apa yang sedang ia lakukan. Evan melirik jemari Tiara yang merangkul lengannya. Pun dengan Tiara yang juga baru sadar jika ia sudah merangkul lengan Evan. Secepat kilat, ia melepaskan rangkulan tangannya tersebut. Maaf, saya tidak bermaksud. Tiara menundukkan kepalanya. Kamu seperti sedang menggoda saya. Maaf, tanya Tiara tidak mengerti. Sentuhan kamu membuat saya terbakar. Sial, sepertinya saya harus mempercepat laju mobil ini. Dan ketika Evan mempercepat laju mobilnya, Tiara segera mengerti apa yang dimaksud Evan.
Ya, ia telah membangunkan singa yang sedang tidur. Dan ketika singa itu sudah bangun, ia harus siap menjadi hidangan utamanya. Tiara mengerang ketika pergerakan Evan mulai cepat dari sebelumnya, menghujam lagi dan lagi ke dalam tubuhnya. Saat ini, keduanya sedang berada di dalam kamar mandi Evan, di bawah guyuran shower dengan posisi Tiara berdiri membelakangi Evan. Sedangkan lelaki itu menyatukan diri dari belakang sembari sesekali mengecupi pundak telanjang Tiara. Evan menghujam lagi dan lagi. Sesekali ia menggeram, seperti seekor singa yang sangat berkuasa. Ia sangat menikmati percintaannya dengan Tiara, apalagi saat ia menyatukan diri tanpa alat pengaman. Tubuh Tiara terasa sangat lembut, sesak menghimpitnya, seakan menyedotnya ke dalam tanpa ingin ditinggalkan. Jemari Evan meraba puncak dada Tiara, memijatnya, memainkannya hingga Tiara tak mampu menahan diri untuk mengerangkan namanya ketika wanita itu sampai pada puncak kenikmatan. Akhirnya, Evan tak menunggu lama lagi. Ia meledakkan semua gairahnya ke dalam tubuh Tiara. Rasanya benar-benar sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ia tidak pernah merasakan kenikmatan seperti ini sebelumnya? Benar-benar kolot. Napas keduanya memburu. Tiara bersandar pada dinding kamar mandi Evan yang dilapisi marmer. Terasa sangat dingin, tapi ia menikmatinya. Tubuhnya terasa panas membakar karena tubuh Evan yang masih berkedut di dalamnya. Evan lalu menarik dirinya, membalikkan tubuh Tiara untuk menghadapnya. Sebelum kemudian, ia mencumbu bibir ranum Tiara tanpa ampun. Terima kasih. Sekarang, bisakah kamu menggosok punggung saya? Tanya Evan setelah mencumbu habis bibir Tiara. Tiara merona. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya sembari memungkiri ketelanjangan mereka berdua. Astaga, bagaimana mungkin ia segila ini? Malam itu, setelah Tiara selesai menyiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan Evan besok paginya, Evan memanggilnya ke dalam ruang kerja lelaki itu. Akhirnya, Tiara menurut, seperti biasanya. Tiara dipersilahkan duduk di sebuah sofa panjang dengan Evan di sebelahnya. Di hadapan mereka sudah ada beberapa berkas yang Tiara sendiri tidak mengerti. Berkas apakah itu? Baca saja dulu. Kalau ada yang kurang jelas, saya bisa menjelaskan. Kalau ada yang keberatan, kita bisa mempertimbangkannya bersama. Ini apa, Pak? Kontrak kerja? Anggap saja begitu. Kerja? Ya, anggap saja kamu sedang bekerja dengan saya. Tiara meraih berkas-berkas tersebut, lalu mulai membaca poinnya satu demi satu. Sedangkan Evan memilih menatap Tiara dengan matanya. Tatapan yang begitu intens hingga Tiara saja mampu merasakan tatapan tersebut. Pak, poin ini, pihak pertama akan menanggung semua beban hidup pihak kedua selama masa kontrak berlaku. Ya, kenapa dengan itu? Pak Evan tidak perlu berlebihan. Saya hanya ingin hutang kami lunas dan Pak Evan membantu kasus kakak saya. Pak Evan tidak perlu menanggung semua biaya hidup saya. Evan tersenyum miring. Kamu tetap akan saya tanggung, suka tidak suka. Dan Tiara tidak bisa membantah. Ia melanjutkan membaca poin-poin dalam kertas tersebut.
Poin 5. Tidak ada pria lain dalam kehidupan pihak kedua, tapi pihak pertama dapat dengan bebas membawa perempuan lain atau bahkan menjalin hubungan dengan perempuan lain di hadapan pihak kedua atau di hadapan publik. Kenapa dengan poin itu? Sepertinya kurang adil. Tiara menjawab pelan. Evan tertawa lebar. Saya laki-laki, gampang bosan. Dan saya adalah pihak pertama yang dalam hal ini mengeluarkan materi untuk kamu. Sangat adil untuk saya karena saya memiliki wewenang lebih atas hal ini. Tiara menghela napas panjang. Ia akhirnya melanjutkan membaca poin-poin tersebut lagi tanpa membantah dengan jawaban Evan tadi. Ya, lagi pula, pria mana juga yang mau dekat dengannya saat ini? Poin 5 sepertinya bukan masalah yang serius untuknya, karena ia juga tidak sedang ingin menjalin hubungan dalam hal asmara dengan lawan jenis. Lalu ia berhenti pada poin 13. Pak, apa maksudnya poin 13? Tidak boleh sampai terjadi kehamilan. Dan jika sudah terlanjur hamil, kenapa? Saya kan sudah pakai kontrasepsi. Apa poin ini harus ditulis sedangkan saya nggak mungkin hamil? Kontrasepsi hanya usaha untuk mencegah kehamilan. Dalam beberapa kasus, ada wanita yang bisa tetap hamil, padahal dia sudah menggunakan kontrasepsi. Jadi, saya tidak bisa mengambil resiko. Tiara menampilkan wajah ngerinya. Ya, tentu saja, ia masih 20 tahun dan ia tidak ingin hamil dengan status hubungan yang seperti ini. Jadi, saya masih ada kemungkinan untuk hamil. Semua perempuan yang memiliki sel telur dan rahim masih memiliki kemungkinan hamil jika dibuahi. Tapi tentu saja presentasinya sangat kecil mengingat kita sudah mencegahnya dengan kontrasepsi. Jadi kamu tenang saja. Tiara menelan ludah dengan susah payah. Ia tidak bisa membayangkan jika dirinya akan hamil. Tidak, ia tidak boleh mengalami hal itu dengan Evan. Dan jika sudah terlanjur hamil, maka pihak pertama akan mengizinkan pihak kedua melahirkan bayinya dengan syarat setelah dilahirkan sang bayi harus dititipkan pada panti asuhan terbaik di kota ini. Tiara menatap Evan seketika. Saya tidak bisa menyetujui poin ini. Kenapa? Kamu tidak mau melahirkan? Saya bukan orang jahat yang bisa mengizinkan atau bahkan memaksa orang menggugurkan kandungannya. Saya tidak sejahat itu. Meski anak itu masuk ke dalam panti asuhan, saya pastikan kalau saya akan menanggung biaya hidupnya. Benar-benar sombong dan arogan, pikir Tiara. Maaf Pak, tapi maksud saya tidak bisa membiarkan bayi saya dirawat oleh orang lain, apalagi di panti asuhan. Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu mau saya menikahi kamu? Yang benar saja. Sakit hati, itulah yang dirasakan Tiara. Rupanya Evan juga bisa merendahkannya seperti saat ini. Saya akan merawatnya sendiri. Tiara menjawab dengan begitu berani. Saya tidak akan mengizinkan, karena ujung-ujungnya kamu akan meminta pertanggungjawaban. Tolong, ganti saja poinnya dengan pihak kedua yang akan merawat anak tersebut tanpa boleh memberitahukan pada siapapun tentang status anak tersebut. Saya janji akan tutup mulut. Pak Evan bisa pegang omongan saya. Evan menatap Tiara dengan intens. Ada ketulusan di dalam sana.
Ketulusan bercampur dengan kemarahan yang entah kenapa membuat Evan luluh seketika. Baiklah, saya akan menggantinya. Evan mengalah. Ya, dan Tiara bisa menghela napas lega. Setidaknya, jika nanti ia benar-benar hamil, tapi semoga saja tidak. Ia tidak akan dipisahkan dengan calon bayinya. Tiara melanjutkan membaca poin-poin tersebut. Ia berhenti di poin terakhir. Kontrak berlaku selamanya hingga pihak pertama bosan dan memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan surat yang sudah dilegalisir. Maksudnya, saya akan terikat selamanya? Tanya Tiara, tidak percaya dengan apa yang sudah ia baca. Jangan berlebihan, saya sudah bilang kalau pria itu gampang bosan. Jadi, itu tidak mungkin berlaku selamanya. Evan menjawab dengan santai. Tapi kalau Pak Evan tidak bosan? Evan mengangkat kedua bahunya. Ya, terpaksa. Kamu akan lebih lama bersama dengan saya. Astaga, dari mana datangnya lelaki ini? Evan tampak baik, bijaksana, dan kalem di luar. Tapi entah kenapa Tiara merasa jika ada sisi mengerikan yang tersembunyi di dalam sifat santai dan kalemnya itu. Jika pihak kedua melanggar poin-poin di atas, maka kontrak berakhir dan pihak kedua harus membayar denda sebesar materi yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama. Tiara kembali menatap ke arah Evan. Tiara menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar tidak adil untuk saya, Pak. Apa yang membuatnya tidak adil? Saya sudah memberikan apa yang saya punya. Harga diri saya, tubuh saya, kehormatan saya. Bagaimana mungkin saya harus membayar lagi? Itu merugikan saya. Itu kalau kamu melanggar poin-poinnya. Kalau tidak, maka kamu tidak perlu takut untuk membayar. Saya tidak memikirkan materi dendanya, tapi saya memikirkan bagaimana supaya kamu tidak melanggar poin-poin yang ditulis dalam kontrak tersebut. Tiara marah. Ya, sangat marah. Matanya bahkan sudah berkaca-kaca. Ia tidak menyangka jika Evan akan memperlakukannya seperti ini. Tiara berpikir bahwa Evan adalah sosok penolong yang sebenarnya. Tapi nyatanya, lelaki itu tak lebih dari seorang pemangsa yang membabat habis semua buruannya. Akhirnya, dengan sangat kesal, Tiara menandatangani surat-surat tersebut. Kontrak dan kesepakatan yang menurut Tiara sangat tidak adil untuknya. Ya, meski begitu, ada beberapa poin-poin yang memang menguntungkan baginya. Tiara tidak bisa berbuat banyak, bagaimanapun juga ia ada di pihak orang yang meminta, sedangkan Evan di pihak orang yang berkuasa. Bersyukur jika Evan tidak memaksanya yang tidak-tidak. Bahkan ada beberapa poin yang sepertinya dipersiapkan Evan untuk meringankan bebannya. Bersambung, nantikan episode 11-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan updatean selanjutnya. Bye-bye.